Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kuliah daring pada sore hari ini. Tak lupa juga salawat beriringkat salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang kita rasakan pada saat ini. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing kita, pengampu kita, Ibu Jumana SHMH yang menjadi dosen mata kuliah psikologi kriminal. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama saya sendiri Asadil Faruq, yang kedua Cici Mutiara Rakasiwi, yang ketiga Fitra Prabu Alkat, yang keempat Ihsan Juliansyah, yang kelima Mahathir Muhammad, yang keenam Nadia Fitriani, dan yang terakhir Meliza Migiasari. Adapun acara diskusi kita pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum memulai diskusi ini, marilah kita ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada sore hari ini dengan melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya ke acara yang berikutnya yaitu pemaparan materi. Kepada kelompok 4, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu asas nebis in idem. Secara umum, asas ini mengatur bahwasanya dilarang seseorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Asas nebis in idem ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Yang pertama itu pasal 76 ayat 1 KUHP yang berbunyi dalam ranah hukum pidana adalah seseorang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang telah mendapatkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada pasal 1917 KUH Perdata, dalam ranah hukum perdata, apabila telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Dan yang ketiga, onslaught van Rechtvervolging. Jadi, misalnya ada putusan yang pembebasan terdakwa disebabkan kekeliruan dalam penuntutannya, maka tidak boleh diajukan lagi penuntutan dengan maksud memperbaiki kekeliruan itu. Baiklah, selanjutnya kepada pemateri berikutnya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai lampau waktu terjaring. Jenis lampau waktu, tuntutan penuntut umum juga tidak dapat diterima jikalau terjadi lampau waktu atau terjaring sesuai dengan pasal 78 KUHP. Adapun 2 jenis lampau waktu menurut hukum pidana barat yang dianut oleh KUHP Indonesia yaitu yang pertama lampau waktu penuntutan hukuman pasal 78 KUHP, yang kedua lampau waktu untuk melaksanakan hukuman atau eksekusi pasal 84 KUHP. Nah, selanjutnya skorsing. Skorsing atau penaguhan lampau waktu penuntutan terjadi karena prejudicial gestil, yaitu adanya perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan oleh mahkamah lain lebih dahulu. Penangguhan atau skorsing berlaku dalam 2 hal berikut. Yang pertama, selama penundaan atau penaguhan pelaksanaan pidana yang
diperintahkan oleh perundangan umum seperti grasi atau peninjauan kembali. Yang kedua, selama waktu pidana berada dalam tahanan meskipun karena putusan yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia. Baiklah, kepada pemateri ketiga, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai AFKOP atau penebusan, yang mana yang pertama, penyelesaian di peradilan. Ketentuan ini memuat lembaga hukum pidana yang terkenal dengan nama AFKOP, yaitu penebusan tuntutan pidana karena pelanggaran. Jadi, dalam hal kejahatan AFKOP ini tidak mungkin yang di atasnya tidak ditentukan hukuman pokok lain daripada denda dengan membayar sukarela maksimum denda. Menurut pasal 82 KUHP, ada dua macam syarat untuk dipenuhi agar seorang dapat lepas dari pidana yang harus dijalankan atas pelanggaran itu, yaitu 1. Dengan membayar secara sukarela denda tertinggi maksimum yang diancamkan kepada pelanggaran ini. Yang kedua, dengan izin dari pegawai yang ditunjuk undang-undang, misalnya kepala jawatan pajak dalam hal orang yang melanggar peraturan di dalam hukum fiskal. Kemudian yang kedua, penyelesaian di luar peradilan. Penebusan atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan menurut Hazewinkel Suringa mempunyai sejarah yang panjang. Pranata hukum itu telah dikenal semasih berlakunya hukum Nederland kuno dan terdiri atas dua bentuk, yaitu submisi dan kompositi. Submisi adalah pranata hukum untuk memberi dan menerima antara kedua belah pihak. Penuntut umum dibebaskan dari mencari alat-alat bukti. Bentuk kedua penyelesaian di luar proses peradilan ialah kompositi yang berada dalam wewenang penuntutan umum. Tersangka dapat mencegah dan menghalangi penuntutan dengan membayar sejumlah uang. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Cici. Baiklah, kepada pemateri berikutnya, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu tentang kematian terdakwa atau terpidana. Bila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hak untuk melakukan penuntutan dihapus. Dan apabila seorang terdakwa tersebut meninggal dunia sebelum adanya keputusan, maka dapat dikatakan tuntutan tersebut gugur. Dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak suatu prinsip bahwa penuntutan hukum itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dimaksud telah melakukan peristiwa pidana untuk meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya. Pengecualiannya diatur dalam pasal 361 dan 363 yang menerangkan bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos perkara, atau merampas barang-barang yang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara dan cukai, tuntutan itu dapat dilakukan kepada ahli waris orang yang bersalah. Oleh karena sifat individual hukum acara pidana, maka baik wewenang penuntutan umum untuk menuntut pidana seseorang yang disangka melakukan delik maupun wewenang untuk mengeksekusi pidana hapus karena kematian terdakwa. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjelaskan tidak adanya pengaduan, pencabutan pengaduan, keterlambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang dirugikan dalam hal terjadinya delik aduan. Di dalam KUHP, delik aduan ada delik aduan mutlak, artinya pada dasarnya delik itu memanglah delik aduan. Misalnya pasal 310 KUHP dan pasal 284 KUHP. Dan delik aduan relatif artinya pada dasarnya delik itu bukan delik aduan. Misalnya penjualan sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dalam pasal 74. Pengaduan dapat ditarik dalam pengaduan 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Terima kasih moderator.
Oke, baiklah. Saya persilakan kepada pemateri terakhir. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di luar KUHP, sedangkan yang diatur di luar KUHP adalah abolisi dan amnesti. Abolisi dan amnesti ini tidak tercantum dalam KUHP, tetapi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11/1954 tentang amnesti dan abolisi. LN 1954 nomor 146. Abolisi adalah meniadakan wewenang dari penuntut umum untuk menuntut hukuman, sedangkan amnesti adalah suatu wewenang yang lebih luas lagi, yaitu amnesti. Tidak hanya menyediakan wewenang untuk menuntut hukuman, tetapi juga wewenang untuk mengeksekusi hukuman, baik dalam hal eksekusi itu belum dimulai maupun telah dimulai. Amnesti dan abolisi ini diberikan kepada Presiden atas kepentingan negara. Amnesti dan abolisi ini diberikan setelah mendapat nasihat dari Mahkamah Agung. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara yang ketiga, yaitu sesi tanya-jawab. Pada sesi tanya-jawab ini, di sini kami membuka 2 sesi. Masing-masing sesi terdapat 3 pertanyaan. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Bertanya moderator. Ya, dipersilakan kepada Saudari Erika Krisdayanti. Terima kasih moderator yang bijaksana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Krisdayanti dengan NIM 1810103020 mengenai verjaring atau lampau waktu yang mana tadi yang telah dijelaskan oleh Saudari Nadia Fitriani berada di pasal 84. Pada pasal 84 KUHP ayat keempat, yang mana bunyinya yaitu wewenang menjalankan pidana mati tidak lewat waktu. Pertanyaan saya, tolong jelaskan kembali menurut pemahaman pemateri pada hari ini. Maksud dari wewenang menjalankan pidana mati tidak lewat waktu itu apa? Dan agar lebih mudah untuk dipahami, jika ada contoh, tolong berikan contohnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Erika. Diingatkan untuk menulis pertanyaan. Baiklah, kepada teman-teman audiens yang lain yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofon. Pak moderator. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Perkenalkan, nama saya Nafa Taskia. Pertanyaan saya seputar penggelapan. Jadi kalau dalam penggelapan itu masihkah dituntut jika telah dikembalikan uang yang diberikan? Nah, lalu tolong berikan contoh kasusnya. Terima kasih. Oke, baiklah, diingatkan kembali untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, baiklah, untuk sesi pertama ini saya buka satu pertanyaan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Sini saya ingin bertanya mengenai asas nebis in idem. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri, asas ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Jikalau ada sebuah kasus mengenai tindak pidana pencurian dan kekerasan, nah pelaku yang diadili dan di mata hukum ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah dibebaskan, pelaku ini mengulangi perbuatannya yang dilakukan di tempat yang sama, apakah termasuk dalam asas ini? Dan jikalau ditinjau dalam psikologi kriminal, pelaku yang mengulangi tindak kejahatan yang berulang atau yang serupa ini bagaimana? Tolong penjelasannya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik dari saudari. Diingatkan untuk menuliskan kembali pertanyaannya. Baiklah kepada teman-teman sekalian, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan menanggapi yang lain. Enggak terpacu ke pemateri ya, silakan menanggapi. Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan, Ibu mau dengar nih jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan, saya persilakan.
Moderator izin menjawab. Oh ya, silakan Saudari Nadia Fitriani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Hairunisa. Yang pertanyaannya, mengenai asas nebis in idem, sebagaimana dijelaskan oleh pemateri, asas ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Jikalau ada sebuah kasus mengenai tindak pidana pencurian dan kekerasan, pelaku sudah diadili dan di mata hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap, setelah dibebaskan, pelaku ini mengulangi perbuatan yang dilakukan di tempat yang sama. Apakah termasuk ke dalam asas ini? Jawabannya iya, karena asas nebis in idem artinya tidak dua kali dalam hal yang sama. Dalam hal ini perbuatan yang sama tidak boleh diajukan penuntutan lagi. Nebis in idem tidak hanya berlaku bagi seseorang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana, tetapi juga berlaku jika orang dalam perkara pertama dibebaskan dan dilepaskan dari segala tuntutan. Menyambung pertanyaan, jika pelaku ini mengulangi perbuatan yang dilakukan di tempat yang sama, hal ini dianggap nebis in idem apabila terjadi pengulangan perkara dengan objek, subjek, dan kronologis yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain mengacu pada pasal 76 KUHP di atas, hal ini juga sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem. Walaupun ada perbedaan lokus dan tempus delicti, namun terhadap pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus kekuatan hukum tetap, baik dari tingkat judek fakti sampai tingkat kasasi, baik dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, maka ia dapat dikategorikan sebagai asas nebis in idem. Lalu jika ditinjau dalam psikologi kriminal, pelaku yang mengulangi tindak kejahatan yang serupa ini bagaimana? Jika ditindak dari psikologi kriminal, dari faktor psikologi, seseorang yang mengulangi kejahatan kedua kalinya dan di tempat yang sama, berarti seorang tersebut tidak bisa dianggap memiliki gangguan kejiwaan, karena ia memahami situasi bahkan mengulangi kejahatan yang sama. Jika dilihat dari faktor sosiologi, adanya ekonomi yang tidak mencukupi sehingga seseorang bisa melakukan kejahatan pencurian bahkan sampai kekerasan tersebut. Jika dilihat dari faktor lingkungannya, kemungkinan adanya kesempatan dari lingkungan tersebut sehingga dia bisa melakukan kejahatan tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia Fitriani. Penjelasan yang sangat jelas. Di sini saya persilakan kepada teman-teman audien yang ingin menanggapi kembali terkait pertanyaan dari teman kita. Kalau tidak ada, saya tanyakan kepada Saudari Hairunisa, apakah sudah paham penjelasan dari Saudari Nadia tadi? Terima kasih moderator dan terima kasih juga kepada materi yang telah menjelaskan dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih. Kepada Saudara Angga tadi, dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Saudari Nafa Tazkiyah. Baik, moderator. Di sini saya akan sedikit membantu teman-teman yang presentasi. Pertanyaannya, dalam kasus penggelapan masihkah dituntut jika telah mengembalikan uang yang telah digelapkan? Berserta contoh. Di sini, karena pengembalian dana hasil penggelapan tidaklah termasuk dalam alasan penghapusan hak menuntut atau meniadakan penuntutan bagaimana diatur dalam bab
bab 8 buku 1 pasal 76 sampai dengan pasal 85 KUHP tentang penghapusan kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Menurut SR Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya halaman 418, peniadaan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam bab 8 buku 1 KUHP adalah: 1. Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama. Yang kedua, terdakwa meninggal pada pasal 77. Yang ketiga, perkara tersebut kadaluarsa pada pasal 78. Yang keempat, terjadinya penyelesaian di luar persidangan pada pasal 82. Dengan demikian, walaupun dana yang telah digelapkan kemudian dikembalikan lagi, tetapi tetap dapat dituntut dengan pasal penggelapan. Namun karena ada itikat baik dari itikat baik untuk mengakui mengembalikan dana tersebut, hal itu akan dapat menjadikan pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Saudara Angga telah menanggapi. Di sini apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan dari Saudari Nafa? Kalau tidak ada yang ingin menambahkan, akan saya tanyakan kepada rekan kita Nafa Tazkiyah. Bagaimana Nafa Tazkiyah? Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih saudara moderator. Jawaban dari saudara Angga sudah cukup jelas. Kesimpulan saya bahwa dari jawaban pertanyaan Angga tadi bahwa penggelapan bukan termasuk dalam delik aduan. Jadi maka walaupun barang yang digelapkan telah dikembalikan, jadi tidak dapat menjadi alasan penghapusan. Ya, terima kasih moderator. Oke, Saudari Nafa. Baiklah, kepada seluruh audiens, apakah ada yang ingin menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Erika Krisdayanti? Silakan hidupkan mikrofon. Baiklah, di sini saya ulangi. Wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluarsa. Berdasar ketentuan pasal tersebut, pelaksanaan pidana mati menjadi gugur karena daluarsa jika pidana yang dijatuhkan kepada terpidana pidana mati bagi terpidana. Yang dijatuhi pidana mati aturan mengenai daluarsa sebagai alasan yang menggugurkan pelaksanaan pidana tidak dapat dilakukan kepada terpidana itu. Lalu bagaimana jika terpidana dijatuhi pidana seumur hidup? KUHP ternyata tidak mengaturnya karena yang secara eksplisit disebutkan sebagai alasan yang tidak menggugurkan pelaksanaan pidana karena daluarsa adalah pidana mati. Sedangkan pidana seumur hidup tidak dijelaskan. Ketentuan mengenai daluarsa dalam KUHP sebagai alasan yang menggugurkan pelaksanaan pidana memiliki kelemahan terutama dalam kaitannya dengan pidana seumur hidup yang dijatuhkan kepada terpidana. Sekian moderator, terima kasih. Ya, baiklah, terima kasih kepada Saudara Fitra Prabu Alkat. Di sini kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Saya persilakan. Jika tidak ada, saya tanyakan kepada rekan saya, Erika, bagaimana? Maaf, moderator. Bisa tidak disimpulkan saja jawaban dari Saudara Fitra Prabu Alkat tadi? Simpulkan. Oke, bahwasanya jadi wewenang menjalankan pidana mati tidak lewat waktu. Dengan kata lain, apabila tindak pidana mati itu lewat waktu, maka tidak akan dilakukan tindak pidana mati. Seperti itu. Jika ia lewat waktu, maka tidak akan dilakukan pidana mati. Mungkin ada dari rekan-rekan pemateri ingin menambahkan.
Fadila. Pak, si Nisa Hairunisa. Baiklah, menanggapi dari pertanyaan Saudari Erika yang mengenai fejaring atau lampau waktu yang mana berada di dalam pasal 84 KUHP, di dalam pasal 84 KUHP ayat keempat yang mana bunyinya wewenang menjalankan hukuman mati tidak lewat waktu. Yang dari saudari ini minta jelaskan kembali menurut pemahaman pemateri. Nah, dari yang saya tangkap tadi dari jawaban pemateri bahwa penjatuhan KUHP itu tidak mengaturnya, namun daluarsa adalah pidana mati. Sekian, Bu. Wewenang yang menjalankan pidana mati itu tidak mungkin daluarsa berdasarkan ketentuan pasal tersebut. Pelaksanaan pidana mati menjadi gugur karena daluarsa jika pidana yang dijatuhkan. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Terpidana yang dijatuhkan pidana mati yang diatur mengenai daluarsa sebagai alasan yang menggugurkan pelaksanaan pidana tidak dapat dilakukan kepada terpidana itu, Bu. Terima kasih. Silakan yang lain yang bisa menanggapi. Yang lain bisa menanggapi nggak? Coba. Izin menanggapi, Bu. Pertanyaan dari Saudari Silakan. Erika. Jadi pertanyaan dari Saudari Erika tadi mengenai daluarsa dijelaskan dalam pasal 84. Kalau kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluarsa. Nah, sedangkan terus itu dijelaskan di ayat 2. Kalau tenggang daluarsa mengenai semua pelanggaran lamanya 2 tahun. Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya 5 tahun. Dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluarsa bagi penuntutan pidana ditambah 1/3. Nah, jadi yang mengenai wewenang menjalankan pidana mati ini menjadi pengecualian. Dia tidak ada daluarsanya. Begitu yang bisa saya simpulkan, Bu. Jadi apa sih wewenang menjalankan pidana mati itu pengecualian dan tidak ada daluarsanya. Terima kasih. Yang lain bisa menanggapi pemateri mana pemateri? Pemateri itu artinya yang menanggapi sekarang, pematerinya mana yang menanggapi? Silakan. Izin menanggapi moderator. Ya, dipersilakan. Tadi Saudari Erika bertanya mengenai maksud dari wewenang menjalankan pidana mati tidak mungkin daluarsa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pelaksanaan pidana mati menjadi gugur karena daluarsa jika pidana yang dijatuhkan kepada terpidana bukan pidana mati. Maksudnya itu yaitu misalnya seseorang dijatuhi hukuman pidana mati. Namun dalam hukuman tersebut tidak berlaku namanya daluarsa, kecuali jika si terdakwa dijatuhi hukuman yang bukan pidana mati, misalnya pidana seumur hidup. Jadi kalau dia dijatuhi hukuman pidana mati, daluarsa tidak berlaku. Sekian moderator, terima kasih. Oke, baiklah. Ya, kan yang lain? Ya. Oke, baiklah. Bagaimana, apakah dari teman-teman masih ada ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan Saudari Erika tadi? Saya tanyakan kepada rekan kita, Erika Krisdayanti, apakah sudah mengerti?
ada contohnya tidak moderator dari pertanyaan saya tadi? Pertanyaan kamu tadi menyertakan contoh enggak? Pertanyaan tadi menyertakan contoh enggak? Kalau tidak usah. Tidak, Bu. Ya. Saya minta menjelaskan saja, Rik. Iya, sudah. Kalau sudah dijelaskan, tidak usah meminta contoh. Kalau pertanyaannya nggak ada. Ya. Bisa lanjut ke pertanyaan yang lain. Silakan. Jelas, Bu. Ini sudah 3 pertanyaan, Bu. Jadi kita buka sesi selanjutnya, Bu. Ya, sesi kedua, silakan. Baiklah, kepada teman-teman, kita masuk kepada sesi yang kedua yang berisikan 3 pertanyaan. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofon. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Bunyi putusan pengadilan jikalau terdapat dasar peniadaan penuntutan adalah bahwa tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan bila mana terbukti adanya dasar peniadaan pidana tuntutan tidak dinyatakan tidak diterima. Tetapi pengadilan menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan. Dalam hal tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka penuntut umum masih berwenang mengajukan tuntutan yang kedua, jikalau dasar penuntutan itu gugur atau hapus. Sebaliknya, jikalau pengadilan menjatuhkan putusan bebas dan pelepasan dari segala tuntutan, maka penuntut umum tidak boleh mengajukan tuntutan kedua terhadap perkara yang sama dan terdakwa yang sama. Karena dalam penilaian itu sudah terkandung putusan tentang delik itu dan itulah sebabnya sehingga pasal 76 KUHP yang mengandung asas hukum nebis in idem melindungi terdakwa terhadap penuntutan sekali lagi. Terdapat alasan atau dasar yang menjadi peniadaan tuntutan, yaitu yang pertama asas nebis in idem, yang kedua lampau waktu atau perjaring, yang ketiga abkop atau penebusan, yang keempat kematian terdakwa atau terpidana, yang kelima tidak adanya pengaduan, pencabutan pengaduan, dan keterlambatan mengajukan pengaduan oleh orang yang dirugikan dalam hal terjadinya delik aduan. Baiklah, mungkin itu pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini, sore hari ini, marilah kita lafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.